Oke anak-anak, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengikuti pembelajaran di LMS skensaba.melajah.id, khususnya bagi pengguna HP. Hal pertama yang kalian lakukan adalah membuka web browser. Kalian bisa pakai Google Chrome atau browser bawaan dari HP. Kemudian kalian ketik skensaba.melajah.id. Nah, setelah tampil seperti ini, kalian sudah masuk ke dalam LMS skensaba.melajah.id. Kemudian kalian login dengan cara klik garis 2 di pojok kanan. Login. Untuk siswa, kalian username menggunakan NIS. Saya contohkan. Kemudian password yang sudah diberikan silakan diinput. Oke, setelah terisi kalian bisa klik login. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke dalam LMS skensaba.melajah.id. Nah, ini adalah tampilan dari LMS skensaba.melajah.id. Kemudian berikut ada yang disebut dengan course atau kelas pada setiap mata pelajaran. Kemudian saya contohkan kelas bahasa Bali. Kalian klik view. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke kelas online bahasa Bali. Kemudian apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Pertama kali kalian bisa melakukan absensi, kemudian baru mengikuti pembelajaran. Di sini ada menu poin yang sudah kalian dapatkan. Kemudian completion progress. Completion progress ini adalah activity yang harus kalian ikuti. Di sini ada 3 activity. Atau kita langsung saja untuk absen. Nah, kalian bisa klik menu pendahuluan. Kalian bisa baca. Kemudian kalian klik absensi. Absensi kalian bisa klik di gambar absensi atau di tulisan absensi. Nah, di sini absensi otomatis itu bisa kalian lakukan dari pukul 7 sampai 20 WITA. Nah, kalian scroll ke bawah. Ini kebetulan yang sudah lewat, kalian tidak bisa absen. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dari jam 7 sampai jam 9 PM. Nah, cara absensi adalah kalian klik submit attendance. Kalian klik. Kemudian kalian menentukan hadir, sakit, atau izin. Klik saja hadir, kemudian save change. Nah, di sini absen kalian sudah terekam. Hadir. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mulai belajar. Nah, kalian bisa klik tombol biru di sini, materi belajar Pidato. Enter saja. Di sini ada arahan, pastikan kalian telah melakukan absensi dengan benar. Silakan baca terlebih dahulu materi di atas dengan seksama, maksudnya yang di bawah ya. Klik link tersebut. Oke, anggap saja kalian sudah membacanya. Kalian bisa back, kemudian
kegiatan selanjutnya atau activity selanjutnya adalah video pembelajaran. Silakan kalian klik video pembelajaran. Prosesnya sama, yaitu mengklik link yang sudah disediakan dan pastikan kalian sudah menyelesaikan aktivitas sebelumnya. Di sini ada link YouTube, silakan kalian klik. Jendela akan beralih ke YouTube. Mungkin kita skip saja. Kemudian setelah selesai mempelajari materi tersebut, kemudian kalian menuju infografis sebagai penguatan. Nah, ini infografis dari materi Pidarte. Kalian bisa pahami, pelajari. Setelah itu dilakukan, kemudian kalian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Nincapang Pengeresep Indik Pidarte. Nah, ini berupa kegiatannya atau aktivitinya berupa lesson. Oke, masuk ke tegas Pidarte. Ini materi pertama ya, Nincapang Pengeresep Indik Pidarte. Pertama itu adalah tegas Pidarte. Silakan kalian baca, kemudian lanturang. Nah, di sini ada pertanyaan yang sudah disediakan, silakan kalian jawab. Ketika jawaban kalian benar, kalian bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian kalau kalian salah, kalian akan diarahkan kembali ke materi sebelumnya. Contoh, ketika kita menjawab salah, nah, di sini ada your answer, iwang atau salah, berarti jawaban kamu salah. Nah, kemudian ada responnya, cawisan iwang, indayang wacen malih indik tegas Pidarte. Jadi jawabannya salah. Coba kalian baca lagi mengenai tegas Pidarte. Kalian klik continue. Halaman akan kembali ke materi tegas Pidarte. Silakan dipahami kembali, kemudian lanturang. Kemudian kalian jawab lagi. Benar. Oke, your answer patut atau benar. Berarti kalian bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan klik continue. Sama seperti yang sebelumnya, kalian akan disuguhkan materi lagi, kemudian baca, pahami, kemudian klik lanjutkan atau lanturang. Nah, kalian akan diberikan pertanyaan kembali untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang telah diberikan tadi. Kemudian kalian bisa menjawab, umpamanya Pidarte ngewacen. Submit. Oke, ternyata jawaban kalian adalah salah. Iwang, raris wacan malih tata cara maktayang Pidarte. Jadi kalian disuruh untuk membaca tata cara maktayang Pidarte dengan seksama. Kalian klik continue. Kalian baca kembali. Kemudian lanturang. Nah, seperti itu prosesnya. Kembali ke pertanyaan. Kalian akan bisa lanjut apabila jawaban kalian itu benar. Jika salah, berarti kembali ke materi sebelumnya. Di sini juga ada navigasi jump to. Nah, kalian bisa menuju halaman yang kalian inginkan, atau juga kalian bisa dari sini navigasi. Kalau mau kembali ke awal berarti ke pendahuluan. Nah, ini kembali ke halaman awal kursus. Kemudian levelnya sudah bertambah. Kemudian, nah ini dapat saya jelaskan
completion progress, yang pertama itu adalah absensi. Kalian sudah absensi, jadi terekam otomatis warna hijau dan tercentang. Kemudian materi belajar Bidarte kalian sudah menuntaskan. Kemudian video pembelajaran juga sudah, infografis juga sudah. Yang belum kalian selesaikan adalah nincapang pengeresep indeks Bidarte. Tadi kan kita mengerjakan hanya sebagian saja, jadi itu tidak terekam komplit atau selesai. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa langsung klik link tugas Bidarte 1. Nanti akan terbuka ke jendela baru. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini ke Google Assignment, kalian bisa linkkan account Google kalian. Ini kebetulan saya pakai account saya. Setelah ada account, kemudian link. Kemudian link lagi. Kemudian setelah itu kalian sudah sampai di jendela Google Assignment, kalian bisa add file atau create file. Untuk tugas Bidarte Bahasa Bali ini lebih baik kalian add file saja. Kemudian jika kalian sudah upload di Google Drive, kalian bisa pilih file yang mana yang kalian akan store atau upload. Bisa pilih My Drive, atau jika kalian belum menyimpan di Google Drive, kalian bisa upload file. Kemudian select file from device. Nih. Kemudian kalian klik add. Sudah, your file, berarti file kalian sudah berhasil terupload. Kemudian kalian submit untuk penyetoran tugas. Submit. Ya, submit. Oke, ketika sudah tampil seperti ini, berarti tugas kalian sudah direkam atau diterima. Dan kalian bisa kembali ke course, kemudian melanjutkan pembelajaran yang sudah disiapkan. Di sini di completion progress itu sudah tercentang semuanya. Jika kalian ragu terhadap tugas yang sudah kalian setor, kalian bisa unsubmit untuk membatalkan tugas kalian. Kemudian kalian bisa hapus lagi dengan tanda silang. Kemudian kalian ulangi untuk menambahkan file atau add file. Mungkin di sini biar gampang saya contohkan ke upload saja. Select from device. Kemudian biar gampang kalian bisa menggunakan foto atau hasil scan tugas kalian. Kalian bisa ambil foto langsung atau foto yang sudah ada di foto library. Saya contohkan tugasnya adalah hanya ini. Dan kemudian upload. Tunggu proses upload.
Nah, kemudian selesai. Kemudian klik submit. Oke. Tugas kalian sudah berhasil untuk disetor. Kemudian kalian bisa kembali. Sekian tutorial dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan bisa bertanya di WA Group. Terima kasih.